Minggu ini kita akan mempelajari mengapa Allah memberikan Torah. Tujuan utama yang pertama dari Torah adalah untuk menunjukkan kepada manusia kondisi keberdosaan mereka. Tetapi kita tahu bahwa seberapapun yang Torah katakan, ia berbicara kepada mereka yang di dalam Torah untuk supaya setiap mulut dapat dibungkam dan seluruh dunia ada di bawah penghukuman Allah. Karena bahwa dari perbuatan-perbuatan Torah tidak ada daging yang akan dibenarkan di hadapan Dia, karena melalui Torah pengenalan akan dosa. Tercatat dalam Roma 3 ayat 19 dan 20. Perhatikan pertama-tama pernyataan yang sangat tegas. Dari perbuatan-perbuatan Torah tidak ada daging atau manusia yang akan dibenarkan di hadapan Dia. Tercatat dalam Roma 3 ayat 20. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang akan pernah mencapai kebenaran di hadapan Allah oleh menjaga ketaatan Torah. Bersamaan dengan ini, Paulus menyatakan dua kali dalam dua frase yang berbeda tujuan utama Torah diberikan. Pertama-tama, ia berkata bahwa seluruh dunia ada di bawah penghukuman Allah. Terjemahan alternatifnya adalah bahwa seluruh dunia dapat menjadi berada di bawah penghakiman Allah. Kedua, ia berkata, melalui Torah, pengenalan akan dosa. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Torah tidak diberikan untuk membuat manusia menjadi benar, tetapi sebaliknya, untuk membuat manusia sadar bahwa mereka adalah orang berdosa dan sebagai orang berdosa takluk kepada penghakiman Allah atas dosa mereka. Lalu apa yang akan kita katakan? Torah itu dosa? Tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, aku tidak akan tahu dosa jika tidak melalui Torah. Karena aku tidak akan mengenal hawa nafsu jika Torah tidak berkata, kamu tidak akan mengingini. Tercatat dalam Roma 7 ayat 7. Demikianlah, maka sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu kudus dan benar dan baik. Maka, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, dosa untuk supaya dibuat jelas sebagai dosa, menghasilkan sepenuhnya kematian kepadaku melalui apa yang baik, untuk supaya dosa melalui perintah dapat menjadi luar biasa berdosa. Tercatat dalam Roma 7 ayat 12-13.
Rasul Paulus menggunakan 3 frase berbeda yang semuanya mengungkapkan kebenaran yang sama. Aku tidak akan tahu dosa jika tidak melalui Torah. Tercatat dalam Roma 7 ayat 7. Sebaliknya dosa untuk supaya dibuat jelas sebagai dosa. Tercatat dalam Roma 7 ayat 13. Untuk supaya dosa melalui perintah dapat menjadi luar biasa berdosa. Tercatat dalam Roma 7 ayat 13. Dengan kata lain, tujuan Torah adalah untuk membawa dosa ke tempat terbuka yang terang, jelas, nyata, kelihatan. Untuk memperlihatkan dosa dalam warna-warna aslinya sebagai sesuatu yang licin, licik, merusak, dan hal yang mematikan sebagaimana itu adanya. Sesudah itulah manusia tidak punya alasan apapun lagi untuk tertipu tentang kondisi keberdosaan mereka yang sangat-sangat parah. Dalam praktek pengobatan, ketika menangani penyakit-penyakit pada tubuh manusia, pertama-tama dokter memeriksa orang yang sakit itu dan berusaha untuk memastikan sifat dan penyebab penyakitnya. Hanya sesudah ia melakukan itu, ia mencoba untuk meresepkan obatnya. Allah mengikuti tatanan yang sama dalam menangani kebutuhan spiritual manusia. Sebelum meresepkan pengobatannya, Allah pertama-tama mendiagnosis kondisinya. Penyebab dasar dari seluruh kebutuhan dan penderitaan manusia terletak pada satu kondisi umum bagi seluruh anggota umat manusia, yaitu dosa. Tidak ada pengobatan yang memuaskan bagi kebutuhan manusia yang dapat diberikan hingga kondisi ini telah didiagnosis. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang mendiagnosis dengan tepat penyebab seluruh kebutuhan dan penderitaan manusia. Karena alasan ini saja, terlepas dari semua hal-hal lain yang ditawarkannya, Alkitab sangatlah berharga dan tidak akan tergantikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa melalui perbuatan-Mu yang mulia di kayu salib, keadaan berdosa dari seluruh umat manusia telah ditangani sepenuhnya. Namun bukan hanya itu, juga dengan ketidaksempurnaan total keberadaanku di dalam Engkau, Tuhan Yesus, aku menjadi murni, tanpa cacat, noda, ataupun kerutan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal.
Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.